tidak ada orang tua yang mau anaknya gagal, susah, sengsara. Semua orang tua ingin anaknya berhasil, sukses, bahagia. Orang tua bekerja siang malam, membanting tulang, tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Semua demi anaknya. Tapi sayang, tidak ada anak yang paham kemauan orang tuanya, paham harapan orang tuanya, paham kebahagiaan orang tuanya. Anak hanya peduli dengan kesenangannya, kemauannya. Mereka hanya peduli pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Si Aceng, anakku, sudah 6 tahun mondok dan besok dia mau wisuda. Saat wisuda tiba, aku datang ke pondoknya. Aku bawakan oleh-oleh yang banyak. Di tengah jalan, aku belikan buah-buahan. Ada apel, mangga, nanas, jeruk. Aku sendiri sampai ngiler. Aku belikan pakaian yang paling bagus, walaupun pakaianku sendiri ya seperti ini. Tabunganku selama setahun habis. Tapi sebagai orang tua, aku bangga bisa memondokkan anaknya. Aku senang anakku mau belajar agamanya. Zaman sekarang jarang ada anak yang paham dengan agamanya. Lah, apalagi taat beragama. Aku berharap si Aceng anakku jadi anak yang soleh, yang berbakti pada orang tuanya, yang taat beragama. Aku tidak muluk-muluk. Orang tua itu tidak pernah minta yang aneh-aneh. Aku sebagai orang tua tidak muluk-muluk anakku jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi miliuner, punya banyak mobil, punya banyak rumah. Tidak, aku hanya ingin anakku jadi orang yang taat dengan agamanya, agama Islam.
Usai wisuda, di tengah kegembiraanku, tiba-tiba anakku bilang sesuatu yang sangat mengejutkanku. Pak, saya ingin boyong. Apa? Aku terkejut. Anakku minta boyong. Ku gayut tangan anakku. Ku dudukkan di sini. Duduk kamu di sini. Katakan lagi. Kamu bilang apa tadi? Hah? Kamu bilang apa? Saya ingin boyong, Pak. Aku tidak percaya anakku minta boyong, padahal aku sudah mati-matian berusaha agar dia ini anakku betah di pondok tidak mau boyong walaupun sudah lulus. Dunia luar tidak baik untuk anakku. Jarang ada di luar itu anak yang mau ngaji. Nanti anakku tambah rusak. Anakku nanti bakalan ikut pergaulan bebas, keluyuran ke sana kemari, boncengan dengan anak perempuan. Aku tidak suka, aku tidak terima. Aku tenangkan hatiku, aku katakan pada anakku, sayangku, permata hatiku, kenapa kamu minta boyong? Hah? Kamu sudah selesai ngajinya? Fathul Qorimu sudah kau hatamkan? Sudah kau pahami? Sudah hafal? Banyak pelajaran di pondok yang belum kamu pelajari. Mondok 6 tahun itu tidak ada apa-apanya. Pokoknya saya mau boyong, Pak. Saya tidak betah di pondok, segalanya terbatas, semuanya terampas. Pondok seperti penjara bagiku. Aku sebagai orang tuanya marah, darahku mendidih. Kalau aku tidak ingat bocah yang duduk di sini nih, anakku, sudah pasti gampar dia. Makanya bapak bilang kamu jangan boyong dulu. Mondokmu masih belum lama. Mondok zamanmu sekarang itu enak. Dengarkan anakku, tidak baik memotong pembicaraan orang tua. Loh, pelajaran yang seperti ini saja kamu belum selesai pelajari, sudah mau minta boyong, apalagi pelajaran yang lain. Paham kamu? Mondokmu zaman sekarang itu enak, segala fasilitas terpenuhi. Kamu tidak perlu mikir makan, tidak perlu mikir SPP. Kamu hanya perlu mikir belajar, ngaji, sekolah. Bahkan
Uang jajanmu setiap bulan selalu bapak lebihkan. Apa yang kamu mau minta boyong? Bapak tanya lagi. Apa kamu mau minta boyong? Iya Pak. Katakan yang tegas. Santri harus tegas. Iya Pak, saya mau boyong. Aku sungguh sangat kecewa. Aku tidak menyangka anakku yang mondoknya sudah lama masih mau minta boyong. Tidak ada mondok yang enak. Mondok itu seperti orang yang bertapa, berpuasa dari kenikmatan dunia, berpuasa dari hal-hal yang tidak disukai agama, bertapa untuk menemukan jati diri. Dengarkan anakku, dulu waktu bapak masih muda, bapak punya cita-cita ingin mondok. Bapak berulang kali bilang sama kakekmu, bapak bilang, Pak, saya minta mondok, tapi berulang kali pula bapak tidak diizinkan. Tapi karena bapak ini sangat ingin mondok, bapak terus berusaha. Bapak rayu kakekmu sampai akhirnya bapak diizinkan. Bapak berangkat tidak membawa apa-apa, hanya dibekali beras 5 kilo. Pakaian yang bapak kenakan yang hanya pakaian yang ini dan yang dibawa sepotong. Bapak berjalan 3 hari 3 malam sendirian. Bapak berjalan 3 hari 3 malam sampai kaki bapak terasa lumpuh. Rasanya kaki bapak mau copot di pondok. Bapak di pondok waktu Pak Kiai ngaji, bapak tidak ikut maknani. Bapak tidak punya kitab mau nulis, bapak tidak punya buku. Setiap hari bapak bekerja di rumah, di sawah warga sekitar pondok, makan hanya sekali, itu pun kalau ada. Setiap bulan bapak harus pulang ke rumah selama seminggu untuk membantu kakekmu membersihkan sawah. Bahkan kalau panen tiba sampai 2 minggu baru bapak bisa pulang. Tapi walaupun susah, bapak masih tetap bersyukur diberi kesempatan untuk mondok. Setelah 2 tahun kurang bapak mondok, kakekmu meninggal dunia. Bapak terpaksa boyong untuk menemani nenekmu di rumah. Setiap kali bapak
lihat teman Bapak berangkat ke pondok, hati Bapak sedih. Andaikan Bapak bisa mondok lagi. Sudah Pak, jangan nangis. Iya Pak, saya akan tetap mondok. Saya akan terus mondok. Saya akan meneruskan cita-cita Bapak. Aku senang anakku akhirnya mau mondok lagi. Dia mau tetap di pondok. Ya, mondok untuk dirimu sendiri, bukan untuk Bapak, tapi demi kebaikanmu. Iya Pak, saya akan tetap mondok. Mereka-mereka ini saksinya. Saya akan terus mondok sampai tidak bisa mondok. Mati! Akan menjadi santri selamanya, bahkan sampai